komen-komen, setuju nggak nih kalau kita Iya, sebenarnya hidup betul. kita tuh kita perlu kejar uang nggak sih Ambu gitu kan? Ya, ada prinsip ini nih ya, aku jadi ingat deh waktu pas kita bahas uang gitu kan, Umi kan waktu itu nge-share tuh linknya, aku kan langsung Mm-mm, nonton. Aku tuh mm-mm. jadi ingat gitu yang namanya 7D, ingat gak sih Mi 7D? Duduk Ya, diam, doa zikir, duit datang, sedikit dahsyat. datang dahsyat. Diulang lagi Ambu biar teman-teman nyatet. Ambu biar teman-teman nyatet. Duduk, duduk nih ya, duduk, Duduk, diam, diam, doa, doa, zikir, zikir, duit duit, datang, datang. dahsyat. Wow. Oke, teman-teman silakan dicatat ya. Jadi kayak oh jadi ada konsepnya ya kalau kita nggak per Iya. kalau sebenarnya nggak perlu ngejar-ngejar terlalu ngoyok gitu ya untuk uang gitu. Mm-mm, 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 mm-mm. Kenapa sih Ambu? Karena memang sejatinya uang itu kayak kita bilang uang itu adalah energi ya Ambu ya, Iya, energi. betul, betul, Dan betul. dan energi itu tidak suka kepada hal-hal yang negatif. Jadi energi Hmm, itu tidak suka kepada misalnya gini. Kalau kita concernnya adalah kejar-kejar uang, maka concernnya adalah kita pasti di situ di dalam kejar-kejarnya itu di situ ada ego, di situ ada goal yang kayak akhirnya dengan goals itu kita kayak seradak seruduk gitu ya Bu ya gitu. jadi kayak Sebenarnya memaksakan gitu ya, pokoknya mah harus memaksakan. dapat gitu. Betul. Sampai adalah yang disebut menghalalkan segala cara gitu ya, Mi. Nah, yes, itu dia. Jadi, eh, apa, akhirnya kita punya satu hal yang harus kita siapkan, di mana kalau kita ingin tidak tidak usah mengejar-ngejar uang, adalah kita merubah fokusnya, gitu. Jadi kalau Hmm, gini, selama ini, contoh, selama ini kita berada di umroh haji gitu ya, di hmm, umroh haji. Kita tahu banget bahwa dengan konsep Relapreneur ini sebetulnya itu akan memberikan potensi yang dahsyat untuk kita mendapatkan cuan gitu. ya, Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana merubah fokusnya bukan hmm, kepada cuan-cuannya itu gitu ya, hmm, tapi kepada apa? Kepada proses di mana kita membantu orangnya gitu kan. hmm, Jadi kenapa? Karena kalau kita punya satu keyakinan bahwa dengan kita memberi manfaat untuk orang, maka konsepnya itu adalah ketika kita memberi pasti ada hukumnya itu adalah menerima gitu kan. ya, Jika betul. kita memberi pasti menerima. Nah, konsep ini yang kita bantu untuk ubah fokusnya bukan kepada cari cuannya atau bukan Mm-mm, kepada mengejar-ngejar uangnya, tapi lebih kepada gimana ya supaya aku dengan konsep Relapreneur ini aku bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Bisa hmm, jadi jalan banyak orang ke Baitullah gitu ya. hmm, Bisa jadi betul. jalan banyak orang mendapatkan kemudahan untuk bisa mewujudkan impian ke Baitullah. Nah, seperti Hmm, itu. ya, Gitu. Dengan ya. kayak gitu insya Allah gitu. Malah jadi kebalik ya, Bu. Bisa jadi kebalik. Jadi uang yang ngejar-ngejar kita. Ih, pengen deh kayaknya. Ngejar Siapa uang. dong yang nggak mau dikejar uang ya, gitu. Siapa dong yang Nah, mau. Mi pada prinsipnya ternyata Mi apapun yang menjadi tujuan kita ya, entah itu pengen kita punya cuan ataukah pengen kita mendapatkan sebuah prestasi atau apapun, ternyata si goals itu tuh hanyalah sebagai target yang pasti akan kita capai gitu ya. Cuman nih harus ada proses yang harus kita lewati. Nah, proses itu tuh disebutnya tuh sistem. Jadi banyak orang yang fokusnya tuh hanya kepada targetnya aja gitu. Target yang dimana harus tercapai. Kayak misalnya ini contoh kita ada keberangkatan kan tanggal 28 September gitu kan. Terus kita tuh berupaya aja untuk bagaimana memenuhi seat 28 September. Tapi kok dirasa berat ya gitu ya. Makin kesini makin berat gitu. Karena pengerjaan kita adalah bagaimana untuk mendapatkan jamaah yang berangkat bersama-sama di tanggal 28 September gitu kan. Sedangkan kondisinya dalam proses ini mau nggak mau kita berhadapan dengan banyak kompetitor gitu kan, dan kompetitor Iya, ini juga kadang-kadang nggak masuk akal gitu kalau udah ngasih harga gitu ya. Dan sangat disayangkannya gitu para jamaah tuh udah nggak pakai logika lagi kalau mengenai tentang keberangkatan umroh ini. Mau iya, harga murah, harga mahal, pokoknya yang penting angka gitu kan yang dia lihat. Gitu. Nah, iya.
Mi, jadi pada saat itu ketika kita fokus pada target, akhirnya kita lupa dengan pengerjaan yang seharusnya terjadi. Jadi contoh gini, Mi. Misalnya nih Mm-mm. ada seorang olahragawan, ya kan? Mm-mm. Olahragawan ini dia ingin menjadi juara, pastinya kan gitu kan. Nah, pada saat mau jadi juara gitu kan, apakah dia terus berupaya untuk bertanding menang terus gitu ya? Dia berupaya untuk terus ngegolin segala rupa cara gitu, makin dia Mm-mm. berupaya seperti itu, makin gak masuk gitu si bolanya gitu. Misalnya pemain bola lah gitu, nggak makin Mm-mm. makin nggak masuk si pemain bolanya gitu, karena dia akan mendapatkan hantaman-hantaman dari para lawannya gitu. Mm-mm. Namun kalau misalnya kita ngikutin sistemnya, lari bolak-balik gitu kan, Iya, lompat ya. berdiri gitu kan ya, Mm-mm. terus udah Mm-mm. gitu bulak belok gitu latihannya gitu. Memang kalau ngelihat secara latihan asa nggak nyambung nih gitu, secara sistemnya tuh gitu, kok nggak nyambung sih, kok begitu begini gitu kan ya. Ya udah Iya. aja bertanding mah bertanding aja gitu, nggak usah ada harus latihan segala macam, harus makan makanan bergizi, tidur harus teratur kan gitu kan, olahragawan tuh makan minum juga diatur gitu, sehingga dia punya efek yang akhirnya tuh punya stamina dan dia mampu bertahan pada saat dia bertanding gitu. Sama di kita juga, Mi, ketika kita pengen uang, ketika kita pengen ngejar uang gitu kan, apalagi tadi Umi bilang uang itu adalah energi, energi itu berarti hidup kan, Mi. Betul. Makin dikejar dia makin lari, Mi, yang saya rasain gitu, Mi. Jadi Mm-mm. kayak belut gitu, Mi, ditangkap licin jatuh, ditangkap licin jatuh gitu kan, Mi, gitu. Dan itu tuh bikin bikin sakit kepala gitu kalau kita ngejar gitu. Tapi yuk kita coba tuh sistemnya tuh, ini tuh gimana sih supaya uang datang, sistem si uang bisa datang tuh gimana sih. Iya. Ternyata uang itu senengnya nyamperin nih yang udah-udah tuh, Mi. Bukan Kan Umi tiba-tiba dikejar-kejar duduk, gitu. Mi, ya udah deh saya daftar 2 orang buat anak Iya, saya kan gitu. betul, Padahal betul. Umi lagi duduk nggak ngapa-ngapain, lagi Iya, mewek, lagi minta sama Allah gitu, ya Allah kasih betul. uang gitu kan, dikasih Iya. sama Allah gitu kan. Ya kejar-kejar kan kita gitu. Nah, apa sistem apa nih yang harus kita punya Mm-mm. gitu untuk bisa Mm-mm. didatengin duit gitu loh. Mm-mm. Mindset juga penting ya, Bu. Mindset tentang, Hmm, jadi kayak mindset keberlimpahan yang harus ada di dalam diri kita. Jadi, contoh, ketika kita bilang, aduh, aku susah, aku nggak punya uang nih, gitu kan. Aku hmm. kekurangan nih, gitu. Maka justru ya itu tadi, uang uang nggak suka terhadap orang yang memiliki energi yang tidak positif gitu ya. Jadi semakin kita ngomong kayak gitu, semakin diiyahin deh sama si uang gitu. Oke, Mm-mm, iya lo mm-mm. kekurangan gitu kan. Oke, iya lo gak punya uang gitu. Seperti itu. Ya, Jadi ya. malah malah seperti itu gitu. Jadi malah makin Hmm, menjauh gitu ya, bukannya makin mendekat gitu. betul, Dan betul. Umi juga ngerasain ketika kita fokusnya pada masalah, misalnya, oh saat ini lagi ngadepin harus bayar ini gitu. Hmm, hmm, Terus kita fokusnya ke situ, bukan fokus pada hmm, mengerjakan sesuatu yang memang positif, yang memang memberi manfaat untuk banyak orang. Terus kemudian nanti uang yang datang itu sebagai dampak saja gitu. hmm. Nah, itu biasanya energi kita kekuras ke situ, Ambu, kalau kita Iya, fokusnya iya, persoalan gitu. betul, betul. Seperti kita fokus kepada target yang harus dipenuhi itu, Mi. Energinya Nah, tuh kayak habis gitu, Mi, gitu iya kan. betul, Apalagi betul. kalau misalnya kita nggak closing gitu ya, orang yang tadinya kita arep-arep bakal berangkat bareng, ternyata Kita ngegagalin gitu kan. Wah, itu betul. ngedrop banget nih, gitu. Iya, ya dirasakan banget sih. Jadi selama Mm-mm. mindset kitanya masih hanya fokusnya kepada hal itu saja, maka ya udah siap-siap gitu ya. Oh, Iya, iya. malah jadi makin jauh gitu ya, makin menjauh yang kerasa sama kita deket gitu. Udah niat mau berangkat terus tiba-tiba entah itu caranya seperti apa, Allah ibaratnya menggeser gitu ya, menggeser kayak benar-benar cuman bukan cuman sih. Jadi di luar kendali kita gitu, Ambu. Kayak misalnya tiba-tiba sakit orangnya, terus tiba-tiba dirawat, terus tiba-tiba namanya orang sakit dan dirawat kan akhirnya dia memperhatikan kesehatannya. Jadi dia fokus pada gimana penyembuhan dulu kan. Jadi si Mm-mm. niat itu tidak berlanjut gitu, tidak berlanjut dengan action, katakanlah booking seat atau apa itu namanya Iya, itu. betul, betul. Dan kita tuh selalu dengar gini nih, kamu kalau mau berhasil on system gitu kan. Dulu tuh aku Hmm, nggak ngerti sistem on system apa sistem sih iya gitu ya. benar-benar konsisten.
Tapi kan setelah perjalanannya, oh jadi memang ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. Nah, untuk mendapatkan uang itu supaya mengejar kita, gitu kan. Kalau dulu kan dikejar-kejar reward, gitu kan ceritanya. Sebetulnya sama aja sih konsepnya, dikejar-kejar uang, gitu kan. Ternyata yang lebih banyak diperbaiki adalah ke dalam nih, Ke dalam dalam, kita ya, kan, ya kan, di dalam kita, gitu ya. kan. Bahkan banyak sekali guru-guru spiritual kita yang menyampaikan bahwa ya kita harus benar-benar mampu untuk memperbaiki apa yang tidak kelihatan kan, mulai dari ini mi apa kalau dari Ustadz Yusuf Mansur gitu kan ya, dia bilang harus mampu untuk menjaga silaturahmi gitu kan. Nah, di sini diperkuat lagi nih sama Ustadz dari Magnet Rezeki, beliau bilang bagaimana kita menjaga terumbu karang. Kayak gitu-gitu kan ya Mi ya. Nah, Konsepnya iya. sebenarnya sama gitu. Jadi ternyata si uang itu Mi adanya di orang-orang yang mengenal kita Mi, gitu. Orang-orang yang pernah ada hubungan sama kita apapun itu, walaupun kita lewat online, walaupun kita lewat offline. Makanya kan Umi suka tiba-tiba closing si kopi kuat itu kan, tiba-tiba si Ya, kopi betul, kuat betul, Umi nggak betul. kenal nggak apa gitu kan ya. Nah, berarti Ya. kan kita tuh sebenarnya dalam ikhtiar kita tuh tanpa sadar membuat sebuah saluran-saluran uang gitu. Gitu. Cuman Pipa-pipa. kan kita masuk kayak yang instan teh gitu kan ya Mi Betul, ya, betul. belajar tentang itu bisnis gitu kan ya, di online bisnis gitu. Mending nggak ada yang nyangkut si eta bisnis teh gitu. Jadi belum apa-apa udah keburu, ya karena kita keburu-buru. Ah, Mungkin ini harus dibahas juga tentang tipsnya supaya kita tuh benar-benar bisa beralih fokus gitu ya, Bu. Jadi kan kita iya. sebenarnya itu hanya hanya tentang memindahkan fokus saja. Nah, kenapa orang begitu beratnya atau begitu sulitnya untuk memindahkan fokusnya? Karena dia benar-benar Hmm. ini mah secara realistisnya adalah terdistract oleh Hmm. kebutuhan harian gitu Ambu ya. Gitu, kedistract oleh itu. Coba gimana caranya tuh Ambu supaya nggak kedistract gitu? Gimana caranya supaya fokusnya itu tetap kepada prosesnya gitu. Jadi proses Ya, memberi manfaatnya, bukan kepada hasilnya gitu. kalau misalnya kita terlalu fokus pada masalah, maka yang akan terjadi adalah kekecewaan yang mendalam dan pastinya itu Mhm, menjadi kita tuh pesimis ya, pesimis mhm, dan akhirnya tuh runtuh apa yang tadinya kita bangun gitu ya, sebuah semangat dan sebagainya akhirnya bisa runtuh. Dan ini yang parahnya gitu ya, bisa jadi mengambil jadi yang tadinya kita mau ngerjain untuk sebagai pesiar baitullah karena merasa belum ada aja penghasilan, akhirnya dia beralih. beralih beralih tidak mengerjakan lagi syiar baitullah tapi beralih usaha gitu kan. Nah, Mhm, padahal kalau dihitung-hitung gitu ya, secara penghasilannya malah lebih kecil gitu dengan usaha yang mhm, ini gitu, yang lainnya gitu. Yang pada akhirnya tuh jadi pilihan hanya karena kepentok dengan kebutuhan harian. Saya juga pernah mengalami hal itu di mana misalnya beras nggak ada gitu kan ya, aduh ini beras nggak ada, harus beli misalnya kayak gitu ya. mhm, Tapi ini buat sampai makan siang cukup gitu kan. Ya, cuman mhm, ini malam sama besok nggak ada gitu. Nah, mhm, pernah itu sampai nangis, sedih gitu kan ya, aduh mhm, sampai kayak ketakutan gitu kan. Cuman akhirnya yang membuat aku sadar tuh gini, burung aja udah dijamin gitu kan, si iya, rezekinya gitu kan. Makhluk hidup yang ada di dunia ini udah dijamin kan. Aku inget empat pintu rezeki itu kan Mi. betul, Kita kan manusia gitu ya, punya akal, punya pikiran. Nah, apa yang aku lakuin Mi? Tetap aja mengerjakan apa yang sedang aku kerjakan di depan aku gitu Mi. Walaupun betul, misalnya betul. kan kalau misalnya mau keluar harus ada ongkos, harus ada bensin, kan Mhm, nggak bisa ya Mia, nggak bisa iya, kemana-mana gitu, udah nggak ada uang. Akhirnya ya satu-satunya peralatan yang mesti bisa aku jalanin waktu saat itu adalah online. Jadi aku fokus lah di situ Mi, di betul. WA, di TikTok Live, di apa, pokoknya yang serba live live, pokoknya serba online gitu. Sampai akhirnya kebentuklah seperti saat ini gitu. Dan pada saat aku lebih fokus kepada apa yang dikerjakan gitu ya,
sambil kan kita suka sambil berdoa gitu ya, ayo sambil sholawat gitu kan ya, ambil apa sambil berzikir gitu, Iya, apa kalau misalnya kita posting apa gitu. Nah itu tuh aku lakuin banget nih, benar-benar aku kerjain pakai hati gitu. iya, iya. Nah, Masya Allah, Mi, menjelang asar, kan abis menjelang asar tuh sholat asar. Aku tuh Mm, paling percaya banget kalau asar itu doa selalu mustajab gitu. Jadi asar itu mm, adalah momentum banget buat saya, Mi. Kalau misalnya aku lagi kesulitan, lagi apa tuh, aku tuh pasti seneng banget sama sholat asar gitu. Karena mm, udah berkali-kali sholat asar, ya ketika kita lagi butuh, Allah teh kayak dengerin gitu, langsung mm. dengerin gitu, mustajab doa gitu. Mengabulkan gitu ya. Heeh. Masya Allah Mi, tiba-tiba ada yang pesen si kopi gitu kan ya Mi, Iya, kopi iya. gitu pesennya teh banyak, terus udah gitu ada yang ibaratnya mau DP umroh gitu, Ya, itu tuh Masya wah Mi, Allah. sesuatu hal yang kaget gitu, jadi nggak ngapa-ngapain ya itu teh ya tujuh deh, duduk diam doa zikir duit datang dahsyat gitu. Itu Masya Mi. Allah. Jadi makin paham ya. Jadi konsepnya kalau uang itu memang kayak bener kayak belut ya. Jadi kalau dikejar-kejar sama kita malah kita kayak makin menjauh, menjauh. Makin licin Mi, gimana aja belut, Sampai ke ujung dunia kita sampai pegang sejauh lepas, dipegang lepas. iya, betul, betul. Dan salah satu cara untuk memancing supaya uang itu datang ada sih caranya ya, Ambo ya. Jadi kalau Ada. eh, kalau Umi baca di sebuah buku, jadi sebetulnya alih fokusnya itu kita kepada bagaimana kita fokus kepada memberi gitu ya. Fokus memberi ini tidak selalu dalam bentuk uang lagi. Kan kita ceritanya lagi nggak punya uang ya kan? Kita Hmm. ceritanya lagi nggak punya uang dan kita sedang bagaimana caranya mengundang uang datang ke rekening kita, uang datang ke dompet kita gitu kan, uang datang ke saku kita. Ya fokusnya adalah gimana caranya kalau dulu itu kita mengenal dengan melempar tongkat Nabi Musa, Ambo. Hmm. Pernah dengar ya teman-teman? Jadi melempar tongkat Nabi Musa itu kayak kita memfokuskan diri kita, tunggu misalnya nih Umi, apa yang Umi punya ya? Apa yang Umi bisa ya gitu. Oh, Umi bisanya ngajar ngaji misalnya. Ya udah, ada Hmm. orang yang tiba-tiba Mi mau dong aku belajar. Ayo bareng-bareng gitu. Tanpa mikirin dia mau bayar kita atau enggak gitu. Karena memang yang namanya ibaratnya kayak guru ngaji mah nggak pernah tuh yang namanya kayak gitu-gitu gitu ya Ambu, bener-bener ya Hmm. udah Hmm. lillahi ta'ala aja gitu. Atau kayak apa yang kita punya dan kita berikan gitu. Kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu salah satu bentuk fokus kita, kayak kita pancingan untuk rezeki itu datang. Hmm. Dan Umi ngerasain banget gitu Ambu seperti itu. Ya, Ketika ya, fokusnya pada kita mengerjakan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, maka Allah datangkan gitu dengan caranya. iya. Gitu. Ya, itu tuh memberi itu kan biasanya kita lakukan itu memang kalau misalnya pada saat kita biasanya benar-benar ada uang. Biasanya kan suka mikirnya tuh Mm. begitu ya. Ya, Padahal sebenarnya memberi itu banyak banget gitu yang bisa kita lakukan. Dan memang pada saat lagi sempit itu Mi ya, misalnya nih kita lagi sempit itu gitu, kan suka suka stres gitu. Yang kita pikirin tuh aduh cari uang kemana ya, cari uang kemana atau cari pinjem ke siapa gitu ya. Nah itu tuh kan ada istilahnya tuh gini, kalau pengen duit mancingnya pakai duit dong gitu kan. Kalau aku sih di dalam hati aku nggak seperti itu. Memang benar secara logika. Kalau pengen uang mancingnya pakai uang gitu. Iya kalau misalnya kita ada. Nah yang lagi nggak ada gimana gitu kan ya. Nah iya. makanya aku tuh suka membuat bagi-bagi kayak misalnya baju gitu kan. Baju apalah apalah selalu aku kasih kasihin gitu supaya mungkin itulah yang menjadi sumbatannya rezeki aku gitu. Jadi kalau berbagi itu memang lagi sempit mah alhamdulillah selalu gitu Mi. Ini kan ceritanya pengalihan fokus kan Mi ya. Jadi kayak misalnya nih kita ngebagi udah, terus mau ngapain lagi Mi? Gitu kan? Nggak mungkin diem kan? Gitu kan? Iya, Maka kita tetap harus bergerak, ya kan? Gitu. betul, Kalau betul. berbagi mah istilahnya di dalam pergerakan itu pasti ada berbagi gitu. Cuman ini gimana nih gitu? Aku butuhnya duit gitu kan? Kayak dulu gitu kan, kita butuhnya closingan gitu. Tapi kok disuruh menghadirkan, ngundang gitu kan. Tapi aku tuh butuhnya closingan, makanya kan suka ada
ibaratnya udah mah kita lagi bikin seminar, mitra kita malah lebih memfokuskan dirinya untuk door to door gitu kan. Karena dia Hmm, merasa merasa bahwa kalau didatengin pasti closing. Tapi mm-mm. ternyata apa? Nggak closing kan? Yang Iya, closing yang di mana? Yang di dalam seminar gitu. iya, Nah, itu betul. yang aku maksud dengan sistem, on system gitu. On sistem, Jadi iya kita betul. tuh kadang-kadang suka nggak fokus di on system, lebih fokus bagaimana mengejarnya gitu. Jadi kayak kita datang door to door itu adalah mengejar gitu, mengejar. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kita undang untuk masuk ke dalam sistem, biasanya itulah yang terjadi closingan. Apapun itu Mm-mm. usahanya gitu ya. Jadi coba deh teman-teman sadarin on sistemnya teman-teman tuh apa gitu, kayak di kantor gitu ya, gimana tuh misalnya supaya naik apa gaji gitu kan, supaya dapat Oh, bonus oh, gitu, itu tuh pasti ada on sistemnya di situ. Apa betul. nih yang harus dilakukan, Iya. sama seperti kita dikejar uang juga. Iya, betul. Ini nih ada komentar bagus nih dari King Anto. Kurangnya fokus dalam mengejar target sering kali disebabkan oleh kombinasi faktor internal gitu. Jadi faktor internal itu faktor dari dalam diri. Mungkin seperti apa nih bah faktor internal yang dimaksud? Apakah kemalasan? Apakah turunnya motivasi atau faktornya tuh apa gitu? Faktor dari dalam diri. Karena ini ada yang terputus nih dan titik-titik. Oh, Kalau di aku ini eksternal kata oh siapa. eksternal. Faktor Nah, utama. faktor utama karena tidak spesifik gangguan lingkungan seperti multitasking. Iya, salah satunya itu juga bisa Oke, mindset. iya. Iya, atau notifikasi. Apa? Iya betul betul Multitasking, banget. segala Mm-mm. dikerjain gitu Ya, kan. betul. Jadi Iya, mau iya. yang mana nih gitu kan. Jadi Mm-mm. berpencar lah si energinya gitu. Iya, iya. Betul sih King Mm-mm. Anto, setuju. Setuju, setuju. Setuju ya. Jadi balik lagi tadi ke eh, uang itu energi. Nah, kalau uang itu energi, berarti gimana caranya? Karena si energi mah bergerak ya, Bu ya. Energi mah nggak diem, Hmm. dinamis gitu kan, dinamis. Maka gimana bayangkan sesuatu yang dinamis dikejar kayak kita ngejar tupai gitu kan. Loncat sana, loncat sini gitu kan. Iya, Jadi iya. kalau kita tidak memiliki kemahiran atau skill untuk bisa mengejar itu ya udah gitu, dia akan keteteran lah ibaratnya seperti itu. Iya, Nah, benar, benar. jadi fokusnya kalau tadi Umi ngikutin satu apa namanya tuh satu video itu bagus banget. Jadi fokusnya kita itu kita adalah ngebangun sistem. Kalau tadi Ambu bilang on system. Ketika on system itu kita bicaranya sistemnya sudah terbangun. Tapi ketika sistemnya belum terbangun, maka yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana kita membangun sistem. Yes. Ibaratnya kalau dulu ketika kita bareng-bareng mengerjakan gitu ya, kemarin-kemarin sebelum di sini, itu kita selalu bilang, yang harus kita lakukan itu adalah menciptakan mesin ATM-nya gitu kan. Hmm. Bukan bukan menciptakan uangnya, bukan ngejar uangnya, tapi bagaimana Ya, kita mampu menciptakan bagaimana mesin kita ATM, menciptakan mesin mesin proses ATM-nya bisnis gitu. kalau di kita. Notifikasi ponsel serta kurangnya motivasi intrinsik. Selain itu, kecemasan atau ketakutan. Ya, kecemasan atau ketakutan gagal itu yang betul-betul terbukti, ya terbukti eh, orang yang baru memulai bahkan belum memulai saja akhirnya udah mundur. Itu mah terbukti banget gitu di banyak kalangan gitu. Misalnya nih kayak kita, secara kalau kita yang sudah memiliki mindset yang memahami ini gitu, bahwa konsep realpreneur ini adalah sesuatu konsep yang sangat-sangat eh, benar-benar menguntungkan untuk kita ketika kita menjalani ini gitu, karena kita nggak perlu banyak mengeluarkan modal untuk mengerjakan ini. Tapi bagi orang yang secara mindset dia belum open mind, itu kayak belum apa-apa dia udah ketakutan. Jadi udah bilang, aku kan tiap kali aku bercerita aku langsung ditolak, katanya banyak yang lebih murah, terus bla 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 bla, misalnya kayak gitu ya Bu. Jadi kayaknya aku nggak bakat deh gitu kan, nggak bakat deh gitu ngerjain relapreneur ini gitu.
Padahal gitu ya, padahal kalau kita perhatikan gitu prosesnya, dari sekian banyak yang kita kerjakan ibaratnya bertahun-tahun secara konsisten kita lakukan, itu dia itu baru baru akan memulai loh. Tapi dia udah bilang, aku banyak ditolak. Berapa sih yang nolak dia gitu kan kalau dipikir-pikir gitu ya. Dan apa namanya sejauh apa jam terbang dia gitu sehingga dia ngerasa aku udah banyak banget nih ditolak kayaknya bukan passionnya aku deh kayaknya bukan bukan apa namanya kayaknya ini bukan paknya aku di sini gitu Iya, 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 kayak iya, gitu. betul. Ya itu kan jadi bikin bocor nih si Mm-mm. wadah rezekinya. Ya Jadi kan itu. membangun sistem yang tadi Umi apa sampaikan itu, yang dimaksud sama Umi itu adalah proses ketika kita mau bersistem gitu kan. Jadi Ya. memang begitulah Mi, membangun sistem ini kalau di kita mah adalah membangun taman, bikin taman gitu supaya Mm. kupu-kupunya datang gitu kan. Nah, atau ada lagi istilahnya membangun kolam. Bagaimana caranya nih supaya kolam kita jadi besar? Ada Mm-mm. ikan datang gitu kan, katanya ikan juga bisa datang sendiri Mi kalau kolamnya bersih gitu kan. Iya betul. Tiba-tiba ada ikan emas, katanya tiba-tiba ada ikan nila, padahal nggak nanem gitu kan. Ya walahu Mm. alam bagaimana gitu, tapi begitulah alam reaksinya. Jadi ketika Mm. menemukan wadah yang begitu bagus, baik gitu kan, bersih gitu ya, apa enaken gitu, maka datanglah apa makhluk-makhluk itu gitu. Contohlah si Miko, Mi, Mm. Miko itu ketika pertama datang nih caludih budugan bau pokoknya mah gitu ya Iya si uting teh benar-benar. gitu padahal kucing bagus yang katanya harganya puluhan juta gitu kan tapi da ari kubudug mah asal lain jadi kucing bagus gitu kan Iya gitu. betul betul. Gitu kan. Nah, walaupun dia kotor gitu ya kelihatan sama kita, tapi dia selalu pengen tempatnya tuh bersih. Jadi tempat tidurnya Mm. pengen selalu ganti. Gitu. Kalau misalnya kotor Mm. dia ngeong-ngeong gitu kan. Tempat minumnya Mm. kalau kotor dia ngeong-ngeong gitu. Tempat poopnya Mm. kalau kotor ngeong-ngeong gitu. Terus Iya. makanannya juga gitu kan. Pokoknya harus serba higienis buat si Miko itu. Tapi ternyata Mm. setelah semuanya kita ikutin gitu keinginannya dia gitu ya, yang supaya si Miko terlihat bagus lagi, aku ikutin tuh gitu. Ternyata Mm. memang iya si Miko tuh tumbuh sehat lagi, bagus lagi Iya gitu kan, bulunya kelihatan lagi aja kucing mahal. Udah kelihatan lagi betul. kayak kucing puluhan juta. Gitu Mi. Kayak Mm. Iya gitulah betul betul. si duit itu. Iya, iya ya betul banget emang. Jadi kayak kayak nilai sesuatu itu oh ya, untuk kita bisa kayak misalnya kan tadi nggak perlu kita kejar-kejar uang karena otomatis uang itu sebenarnya akan ngejar kita. Ngejar kita Yes. yang kayak apa sih gitu kan? Pertanyaannya itu. Gitu Ngejar nih. kita yang Betul. kayak apa? Ngejar kita yang terus naikin value kita. Itu kan. Ya. Kebayang nih teman-teman suka lihat nggak, ih keren banget ya itu mah tanpa harus effort besar, ternyata udah dapat kayak contoh misalnya dia punya skill apa, terus dapat orderan ini, dapat orderan itu, dapat gitu ya. Jadi kayak Ya. tiap hari tuh uang tuh ngalir, 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 ngalir. Nah itu Hmm. kita fokusnya pada ningkatin skill, bukan fokus pada ngejar-ngejar gitu. Iya, itu betul. Gitu. Ya. Jadi value-nya harus naik. Ya, jadi Mm-mm. sebenarnya kan pada dasarnya uang itu akan mengikuti nilai kita. Mm. Umi nih ya, Umi ngajar di Tasin yang dipanggil sama emak-emak orang apa di kampung gitu kan. Pasti kan bayarnya teh ini nih apa teh ala kadarnya gitu kan. Ya. Nah, terus Umi itu kan sebetulnya kalau misalnya guru ngaji bisa nggak sih dibayar mahal? Bisa, asal tempatnya tepat gitu kan. Mm. Tempatnya tepat, yang dikenalnya juga tepat gitu kan. Nah, suatu saat Umi apa mulailah masuk ke sebuah komunitas misalnya gitu kan, komunitas dakwah yang dimana di situ teh pertemuannya teh banyaknya dengan emak-emak sosial gitu kan, yang habitnya tinggi gitu. Mm-mm. Nah, terus nanti apa ketika mereka ngumpul itu kan selalu ada pengajian ceritanya. Nah, butuhlah guru pengajian. Nah, ini dipanggil tuh ke rumah pejabat A untuk ngajar Mm-mm. ngaji. Udah Iya. beda nilainya, Mi. Gitu. Iya betul. Dan itu Jadi pernah juga tempat tuh sih. berpengaruh. Iya betul. Pernah juga itu. Jadi ada komunitas ibu-ibu pengajian bank gitu ya, yang jadi Mm-mm. setiap hari Jumat tuh
ada kajian-kajian kayak gitu, terus Umi diminta untuk ngisi. Itu ya memang betul gitu. Jadi di mana Iya. kita kayak kalau kita pokoknya enggak rugi kalau kita terus-terusan naikin skill kita, enggak akan rugi gitu. Kita naikin value kita itu enggak sama sekali enggak akan rugi. Walaupun katakan belum ada orang yang misalnya merasa butuh skill kita, tapi minimal untuk survive-nya diri kita itu sangat-sangat penting banget gitu. Gitu. Karena coba Iya. iya kan, buat diri kita nih untuk kayak kita survive misalnya nggak mungkin tuh Allah kasih skill untuk kita, tapi kita nggak dikasih rezeki tuh nggak mungkin banget gitu. Iya, Gitu. benar. Iya. Hmm. Yang pada intinya banyak yang ketakutan yang Ambu rasain tuh orang-orang gitu yang Ambu tahu gitu adalah kekhawatirannya di kehidupannya dia dalam kehidupan hariannya gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita sadari dari hari ke hari masih kelewat kok gitu, masih bisa dilewati kok gitu kan. Kayak misalnya, aduh nih belum bayar listrik gitu, aduh nih belum bayar apa gitu. Itu tuh udah panik duluan gitu. Ya nggak apa-apa sih ya, memang yang namanya kewajiban terus kita lagi nggak ada, panik mah wajar gitu kan. Cuman jangan over gitu, nggak usah kan berlebihan lah. Kalau memang kita tingkat keimanannya saat ini sedang diasah, sandarkan kepada Allah tuh ini tuh benar-benar lagi diuji gitu. Jadi Allah tuh pengen tahu nih, coba kamu tuh kita suka ngomong ke orang lain rezeki itu datangnya dari Allah gitu kan. Begitu aku tadi uji gitu kan, Mia. Itu teh berat nih, beneran berat. Tapi ya aku berupaya untuk tetap bergerak itu aja sih Mi. Makanya kan istilah bergerak, berilmu, berdoa, bergerak, berilmu, berdoa itu tuh hukum dapetin cuan Mi. Bergerak, berilmu, berdoa, bergerak, berilmu, berdoa. Nggak tahu dapat cuannya kapan gitu. Itu tuh udah pasti di ujungnya tuh bakal. Cuman ya kayak kita harus sa'i dulu gitu, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Iya betul, karena konsepnya memang siapapun itu ya Jadi konsep sa'i itu sebetulnya nunjukin kayak ini sunatullahnya loh. Kalau kita mau dapetin sesuatu gitu, kita tuh di samping kita yakin tawakal sama Allah gitu. Karena nilai tawakalnya yang diberikan terhadap sebuah persoalan itu adalah kayak gini, contoh itu gurun pasir kayak mustahil banget gitu ada air di situ kan kayak gitu. Nah itu di situ letak tawakal itu harus ada gitu di dalam diri kita gitu. Karena sesuatu yang menurut kita mustahil bagi Allah tuh mudah banget. Nah itu konsep tawakalnya kita. Jadi kalau kita tawakal meyakini penuh bahwa Allah yang maha mengatur segalanya dan bagi Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu. Mau itu di tengah gurun pasir tiba-tiba ada oase gitu kan, Ambu ya, gitu kan kayak gitu kan sebenarnya. Karena dulu aja Bukit Safa dan Marwah itu bener-bener kayak gurun pasir gitu ya. Gurun pasir yang kebayang tuh gurun pasir jarang banget yang namanya di gurun pasir itu ada sumber mata air gitu ya. Tapi itu ya Masya Allah lah, ya Allah. Memang maha kuasa. Kan kalau kita sa'i itu kan ibarat kita saat ini lagi ikhtiar apa yang kita upayakan kan nih. Karena kita nih diri lapreneur gitu ya. Anggaplah Safa Marwah itu tuh kan webinar home sharing gitu kan, webinar home sharing, follow up, mengundang gitu kan. Nah, Safa Marwah gitu kan. Nah, tiba-tiba kita kepentok nih, ke distract gitu ya karena kebutuhan gitu kan. Gak mungkin kan sa'inya jadi pindah jadi Safarotana kan nggak mungkin kayak gitu Mi. Udah beda lagi itu pada prinsipnya gitu kan. Udah nggak jelas itu mau kemana gitu arahnya ya kan. Karena kita terdistract nih, aku butuh beras, nih aku harus bayar hutang apa gitu kan, dikejar-kejar orang gitu kan. Yang tadinya Safa Marwah jadi Safarotana atau enggak jadi Safa Prestis, jadi kebolak-balik ke situ gitu kan. Kan jadi nggak jelas ini teh yang dikejar teh mau yang mana gitu kan ya. Sedangkan kita nggak yakin gitu bakal ada air zam-zam muncul gitu kan. Nah itu sih kejadian yang terjadi pada diri kita tuh seolah-olah analoginya tuh kayak begitulah gitu. Iya, paham. Oke, dan sebenarnya konsep ini kan sudah sangat dipahami oleh para pesiar ya, para pesiar betul. Jadi kayak ibaratnya atau misalnya jangan jauh-jauh lah kayak kita perginya siarnya mah ke mana, ke Sumedang misalnya kan Ambu. Siarnya kemana gitu. Tapi Allah datangkannya entah dari mana itu gitu. Dari wala gitu. Kalau Umi kayak
Walaupun Heeh. walaupun ya memang dia orang Bandung, cuman selama ini kan tinggalnya di sana gitu, tinggalnya di Iya, sana iya, ya kayak begitu nih, gitu. gitu. Jadi Hah? kebayang dong gitu. Dan Umi belum pernah ketemu. Nah ini yang luar biasanya ya. Jadi Allah itu menitipkan sesuatu kayak keran pipa-pipa keran rezeki itu ya dengan Mm-mm. caranya gitu, dengan caranya Mm-mm. Allah. Kayak itu dan bukan yang sesuai ekspektasi Umi. Jadi kayak Umi suka nunjukin kan di apa buku-buku agenda kerja itu kan ada nama-nama gitu yang tersemat di situ yang Iya. itu jadi bagian dari doa-doa ini adalah daftar atau list jamaah yang akan berangkat gitu. Nah, tapi Mm-mm. tiba-tiba orang yang tidak ada di dalam list itu tiba-tiba Allah datangkan juga ada loh teman-teman. Gitu. Jadi kayak gitu, bahkan yang belum yang selama ini ada di dalam list gitu, bahkan dari tahun 2015 Umi inget itu belum sampai dengan detik ini. Ya itulah Iya. ya yang namanya rahasianya Allah gitu, rahasianya bahwa segala sesuatu yang hadir di kehidupan kita tidak selalu berkaitan dengan apa yang kita ikhtiarkan tuh itu gitu. Jadi Iya. kita udah ikhtiarnya maksimal tapi kok ini orang yang ini Umi masih punya loh, lagi-lagi Umi nunjuk ini catatan ini dan ini mungkin sekitar 75%-nya udah berangkat ini yang Umi catat ini Hmm. dan sisanya itu ada sekitar 25% ini sampai dengan detik ini belum berangkat. Padahal ini list keberangkatan jamaah di tahun antara tahun 2017 2016 gitu. Hmm. Gitu. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ya ini sengaja Umi catat tuh biar mengingat lagi bahwa oh iya, ada banyak orang yang perlu kita memelihara terumbu karang gitu kan dengan Ya, betul. membangun lagi kembali silaturahmi kita gitu Betul, untuk betul, mereka. betul. Ya, dan itu tuh adalah sesuatu hal yang memang harus kita upayakan, apa, kan kayak misalnya tadi dibilang untuk membangun sistem gitu kan ya. Nah, membangun sistem itu kalau kita nggak paham gitu Mi, ya itu tadi yang harusnya tadi Safa Marwa bisa ke Safa Rotana jadinya gitu kan. Jadi pemahaman itu juga harus kita kita kenali dulu gitu. Jadi segala sesuatu hal gitu ya, itu kan harus ada outputnya. Jadi mau mau ngerjain apapun itu tuh outputnya mau kemana gitu. Apakah kalian pengen jadi pengusaha misalnya gitu kan, kayak kayak gitulah dulu Maya, mau jadi pengusaha gitu kan, atau mau jadi apa gitu, tujuannya tuh mau kemana gitu. Nah istilahnya nih, kalau kita pengen dapat uang yang banyak gitu ya, kita tuh kan butuh dong pengetahuan, wawasan gitu kan, si uang itu tuh senengnya tuh sama yang seperti apa, orang seneng datang ke orang yang gimana gitu kan. Nah, pada kenyataannya kan setelah kita pelajari gitu ya, ternyata hal-hal sederhana gitu loh. Uang itu datangnya tuh pertama ke orang yang suka berbagi, satu. Kedua, ke orang yang senang bersyukur, kan? Ketiga, ke orang yang senang bersilaturahmi, kan? Keempat gitu ya, ke orang yang selalu menjaga hubungan dengan anaknya, istrinya, orang tuanya gitu. Yang selalu dia muliakan gitu. Dan yang kelima adalah kepada orang yang taat gitu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sholatnya di awal, ngerjain pokoknya taat aja gitu. Nah, itu biasanya suka datang gitu. Tapi mereka semuanya nggak ada yang diam. Semuanya berikhtiar, ikhtiar di usahanya masing-masing gitu. Gitu Mi. Iya. Dalam ikhtiar di usahanya masing-masing yang mereka lakukan adalah hal yang itu gitu. Iya. Kelima hal yang tadi. Betul, betul. Jadi banyak banget di ayat Al-Qur'an juga yang menyatakan bahwa apa wa may yattaqillah ya Ya. ya apa itu Mayatakila yang ya ayat 1000 kalau marojal itu ayat 1000 dinar. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi kehidupannya dan akan Ya. memberi jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu bagian dari yang tadi gitu. Jadi bagaimana uang itu akan datang dengan sendirinya ketika kita memenuhi kriteria-kriteria yang tadi Ambu bilang itu yang 5 itu gitu. Ya. Terus barang siapa dia bersyukur maka Allah akan menambah terus nikmatnya. Jadi kayak kalau kita ngadepin sesuatu persoalan yang dirasa sangat-sangat berat gitu ya, kayak misalnya katakan yang paling happening banget saat ini adalah orang tuh
pada berlomba-lomba untuk cari gimana sih supaya lunas hutang gitu ya, Bu. Wow, dia cari kemana-mana tuh seminar-seminar ini itu gitu. Sebetulnya konsepnya adalah ternyata balik laginya itu yang paling pertama kali harus dilakukan adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah hadir di kehidupan kita, bukan apa yang belum kita terima gitu kan. Iya, 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 Kayak iya. sesimpel contoh kita berusaha untuk mensyukuri nafas kita itu juga kayak yang mungkin terlupakan ya, Bu. Padahal kalau Iya. kita jeda sejenak terus kayak menghirup gitu kan, menghirup udara gitu kan. Kayak Iya, kita iya. menghirup udara itu menghirup energi-energi positif masuk ke dalam tubuh kita gitu. Iya, Gitu. iya, Terus iya. kita kayak mengeluarkan gitu, mengeluarkan energi-energi negatif yang mungkin apa baliut nih di kepala kita gitu kan. Rame Ah, berisik gitu kepala kita teh. Memikirin, aduh listrik, aduh wifi, aduh SPP, aduh bla bla, aduh, kayak aduh gitu. ala iya. Seperti itu. Tega teuing. Ya, Iya. ya makanya kan apa si sumber rezekinya ini yang mau mengalirnya ini kan ceritanya kita nih udah punya sumber nih gitu kan. Kan sumber itu tuh sama dengan kendaraan lah kalau misalnya bahasa ininya mah gitu. Ini si Hmm. sumbernya nih. Nah, semuanya juga sumbernya mah dari Allah, bener. Tapi kan secara ikhtiarnya di mana nih bakal keluarnya gitu kan. Nah, contoh nih kita lagi jalan nih sebagai seorang relapreneur misalnya kalau kita mah gitu kan. Kalau yang lain apa? Misalnya sebagai karyawan kalau apa? Ya itu tadi lima hal tadi harus kita benar-benar pegang teguh gitu. Jadi kayak Mm-mm. misalnya nih kita harus bersyukur tapi kita ngomel terus gitu tentang eh, gaji gitu. Aku mah kerja di sini teh gajinya nggak pernah naik-naik, ngomel-ngomel gitu kan, nggak disyukuri. Tapi ya sih bersyukur sih gitu, bersyukur sih gaji segini juga gitu. Tapi ngomel lagi gitu kan. Ya Mm-mm. akhirnya tuh dikasih gajinya sama Allah segitu aja terus gitu, nggak pernah Iya. naik-naik gitu kan. Nggak ditambah-tambah ya itu. Nggak ditambah-tambah gitu, terus nggak didatengin sumber rezeki yang lain karena setiap ketemu sama Umi ngeluh aja terus. Umi mana Hmm. mau ngasih yang tadinya mau ngasih beras 10 kilo jadi ngasih beras 2 kilo kan jadi kayak gitu. Iya betul. Jadi dan kenapa sih kayak rezeki juga nggak suka sama orang yang kayak kurang bersyukur, terus dia ngeluh terus. Karena kayak, aduh kamu tehnya kayak sama juga Allah kayak Allah mau memberikan kita sesuatu, kitanya malah kayak ibaratnya mencak-mencak lah, marah-marah lah, atau kayak komplain lah apa segala macam. Nggak jadilah gitu. Ntar Iya, pending iya, dulu, kamu mah belum ada wadahnya gitu kan. Mau dikasih iya. banyak, Udah ada wadahnya Umi misalnya udah bikin tuh wadahnya kolamnya gede gitu ya, danau malah gitu. Tapi bocor. Bocornya kan bocor. sama kelakuan kita sendiri sih. Kebanyakannya Iya. gitu. Hmm. Ya. Bener banget. Iya. Ini Ya pas kayak misalnya nih, aku pengen lunas hutang, gimana caranya bayar? Dibayar kalau pengen lunas hutang. dibayar, main lunas utang dibayar. Ya guys, Besti, Iya. kalau pengen lunas hutang dibayar. Iya benar-benar. Penulis utang jadi cari terapi sana sini ya, Iya. terapinya bagus Gak untuk apa-apa sih kalau mau cari terapi mungkin dia cari ketenangan kan Mi sebenarnya iya, gitu kan. Cuman iya. jangan jadi pelarian Mi. Aku tuh sangat disayangkan ya Mi. Mm, Orang-orang yang dalam kondisi ada persoalan gitu kan, dia misalnya nih punya hutang banyak gitu kan, terus kan kalau kalau ini kan wajar mm, lah ya yang namanya kita punya hutang pasti ada yang nagih gitu kan, ya harus mm, bayar lah kita gitu. Nah kalau memang kita nggak ada bukan berarti kita cari pelarian di sesuatu tempat yang akhirnya tuh terlihat bahwa kita tuh akhirnya jadi beda dunia gitu, beda alam gitu. Maksudnya bukan meninggal sih, tapi maksudnya jadi beda dunia lah gitu kan. Jadi kayak yang jauh gitu dari kita. Kata Teh Indah, cina kirain dimimpiin aja bangun tidur lunas. Mau aku juga kayak gitu Teh. Ah, iya, gimana ya caranya bisa kayak gitu? Iya, tapi ada loh orang yang dapat keajaiban kayak
tiba-tiba lunas amanahnya, tiba-tiba ya sudah deh aku bebaskan gitu-gitu ada juga sih. Tapi itu Iya, dengan tapi kan itu kan jalannya dia gimana dulu, Mi? betul itu Keajaiban dengan itu kan datang ajaib banyak itu kalau orang. Allah ridho gitu. Jadi Nah, betul. bagaimana caranya kita mendapatkan ridhonya Allah, Mi? Nggak ada Nah, yang ujuk-ujuk datang. ya Nggak betul, ada, betul. jarang. Nggak ada. Jadi kayak tadi kita memantaskan diri untuk tadi Yes, ya. betul. Jadi bagaimana Bikin tamannya gitu. Pengen kupu-kupu datang ya bikin tamannya gitu. Bukan ngejar kupu-kupunya. Pengen oh, supaya si belut ini datang, ini si duit ini si gebelut gitu. Bu, Takut sampai belut mah ini datang. ada penampakan di belakang nggak, Bu? Si Kang Yadin ya. Tuh, ada tangan. Iya. Ore, besok itu ya berubah penampilannya. Iya, kan nggak berubah penampilannya ya, biar bagus. Iya, iya, iya. Iya. Bismillah. Gitu, Mi. Ih, menyenangkan banget ngobrolin uang karena sebenarnya gini, kalau uang itu adalah energi, berarti dia bergerak terus. Berarti gimana caranya supaya nggak kayak belut, kita jadi magnet uang, ya kan, Ambu? Iya, Iya, benar. iya, Biarkan si belut itu datang ke kita. Gimana caranya belut supaya datang? iya, betul, gitu. Ternyata belut tuh suka tempat yang bersih, Mi. Iya, Walaupun betul. dia berada di lumpur. Heeh, heeh. Iya, berarti kayak uang juga suka di tempat yang bersih gitu ya. Kalau uang Iya, kayak hati kita harus geletak gitu bersih. aja juga kayak tidak ada Mm-mm. nilainya. Tapi coba kalau uang di dompet, disusun rapi kayak gitu-gitu, itu juga senang. Dan ternyata ada adabnya ya, bukan adab, ada kayak apa, bukan adab ya, ritual apa-apa ya gitu. Ada etikanya gitu. Kayak misalnya kalau ingin si uang kita itu kembali banyak bersama teman-temannya gitu. Jadi Hmm. ketika kita membelanjakan uang itu, kita bercerita kepada uang itu. Jadi kayak kita ngajak ngobrol seolah-olah karena gitu, karena kita meyakini uang itu adalah energi dan energi itu adalah dia dinamis gitu, maka ya udah kalau mungkin orang yang belum pernah mengenal ilmu ini kayak dianggap orang gila kali yang ngajak ngobrol uang. Tapi kayak karena kita meyakini bahwa setiap benda itu juga tergantung kita memberi energinya kan gitu. Kalau kita Hmm. memberi sebuah benda dengan energi positif, ya keluarannya akan positif kan kayak gitu. Jadi Iya, kayak iya. kita yakin bahwa apa yang kita miliki saat ini, kayak uang kita, kita belanjakan di jalan Allah gitu kan. Hmm. Kita belanjakan si uang itu di jalan Allah. Ya ketika kita meyakini kita belanjakan uangnya di jalan Allah, kita minta sama Allah berdoa untuk mengembalikan uang itu berbondong-bondong bersama teman-temannya gitu. Iya. Temennya Assalamualaikum. yang semuanya warna merah ya Allah gitu. Ada Bu ini, ada Bu Rani nih, Masya Allah. Iya. Iya, seperti itu. Jadi insya Allah kalau misalnya kita, nah ibaratnya aku ridho ya, kamu pergi dulu ya untuk bisa membeli sesuatu lah, katakanlah menukarnya dengan sesuatu gitu yang itu akan Yes. bermanfaat untuk orang lain. Mm-mm. Kemudian nanti kamu pulang bersama teman-temannya ya, gitu yang banyak ya, gitu. Betul, betul Umi. Kamu datang Iya. lagi ya, Say. Asik. Ya, aku tuh dulu gini nih, Mi. Pernah dibuka mindsetnya waktu itu tuh gini Mm, gara-garanya. Kan mm, disuruh pegang tuh si uang tuh gitu kan, suruh pegang. Rasain mm, nih gitu kan, mm, wanginya, mm, gambarnya gitu kan. mm, Waktu itu 100 ribuan gitu, segepok gitu. Banyaknya gitu kan. Dirasain gitu, gimana sih bentukan si uang yang ratusan ribu itu gitu kan. mm, Nah, cuman kan waktu itu apa ya, nalar aku tuh masih mentah gitu, Mi. Nalar aku tuh masih mentah gitu. Tapi kalau kesininya tuh kita tuh ngerasainnya gini, yang ibaratnya gini, tak kenal maka tak sayang. mm, Mungkin mm. kita tuh nggak kenal sama uang selama ini, Iya, makanya uang betul. nggak mau datang gitu. Jadi ternyata kita tuh harus kenalin dulu gitu sih. Kenalin. Kamu Jadi kenapa nggak suka sama saya gitu kan? iya. Jadi selama ini dia Salah gitu kan. dia benar-benar hanya diperlakukan sebagai benda, benda yang tidak memiliki nyawa, terus kemudian ya udah sebagai alat aja kan, alat alat Iya alat, iya tetap alat untuk gitu. memudahkan itu dalam. Cuman kadang
ibaratnya sebenarnya bukan tentang bendanya itu sih, tapi lebih kepada kita bagaimana kita memaknai sesuatunya, Ambu ya, gitu. Iya, Jadi kalau itu yang dimaksudnya, mm, mm. memaknai. Kalau Mm-mm. kalau kita memberikan meaning kepada sesuatu, insya Allah sesuatu itu juga akan memberikan energi positif untuk kita gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. hukum Gitu, Mi. timbal balik itu, hukum timbal balik. Iya, iya. Dan yang aku rasain tuh gini, Mi. Pada saat kita membangun sistem untuk supaya Mm-mm. uang itu datang adalah ketika kita membangun silaturahmi, Mi. Jadi membangun sistemnya itu adanya di silaturahmi, Mi. Kan mungkin Umi mungkin nggak pernah sadar gitu kalau Umi teh pernah berkenalan dengan seseorang, tapi seorang itu ternyata menyimpan nama Umi gitu, dan dia suka memperhatikan Umi gitu misalnya gitu kan. Mm-mm. Nah, di masanya datang waktu itu ketika misalnya Umi lagi butuh-butuhnya, tiba-tiba orang itu menghubungi gitu kan untuk Iya betul, apa yang akhirnya tuh bisa membawa rezeki kayak diantar gitu kan. Nah itu tuh kan betul, buat kita tuh nggak sekali dua kali nih, berkali-kali hal itu terjadi gitu. betul. Kenapa? Karena kita sudah membuat pipa silaturahminya tuh banyak banget gitu, Mi. Keran-kerannya ya, Pipa. bocoran. Ya, ibaratnya sih pipanya tuh udah kemana lah, kemana lah, kemana lah. Apalagi sekarang zaman online gitu kan, ibaratnya udah bisa sampai Singapura, udah sampai mana gitu. Hanya dengan seperti ini tuh kan kita kayak ngebangun pipa, Mi, gitu kan. Betul, betul. Dan orang itu tuh akan reminder gitu. Inget ya, aku akan remember, maksudnya akan ingat sama kita. Gitu. Dan kita juga nggak ngeh gitu ya. Pokoknya kita mah bangun aja deh gitu, membangun personal branding. Padahal sebenarnya kita sedang membangun pipa, Mi. Dan insya Allah ini mah nggak tahu ya, ini mah udah kayak matematika, Mi. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi insya Allah nanti kita bakal dapat gitu. Tinggal kita aja yang terus memperbaiki diri kita supaya value-nya Yes. naik gitu. Dan Allah ridho, gimana caranya nih supaya Allah ridho. Makanya kita kan selalu memberikan yang baik-baik gitu kan di dalam perbincangan ini. Dan kayak konsep butir ini juga kalau dalam pandangan orang yang sepintas mungkin berpikir apa hubungannya ya sama umroh haji. Terus gimana caranya bisa dapetin mendatangkan traffic calon jamaah umroh kan kayak gitu ya. Jadi itu kita bicaranya benar-benar logika atau matematikanya kita gitu sebagai manusia. Tapi sebenarnya kita itu sedang yang tadi Umi bilang. Jadi yang penting untuk kita kita tuh tidak perlu untuk mengejar-ngejar uangnya, tapi bagaimana kita membangun sistem atau membangun taman yang tadi Ambu bilang, atau membangun wadahnya supaya kita dengan sendirinya nanti tiba-tiba Allah datangkan kok gitu. Tapi bukan berarti kita duduk diam ya, kita tetap mengerjakan yang berkaitannya, kayak kita webinar, kayak kita siar di mana kita kerjakan gitu. Tapi dan konsep ini yang membuat orang mampu bertahan lama gitu dalam menjalankan sebuah usaha gitu. Jadi karena dia memahami betul bahwa yang harus dicintai itu adalah prosesnya, bukan hasilnya aja gitu kan. Karena hasil mah itu mah sesuatu yang otomatis akan Allah kasih ketika kita istiqomah dalam menjalani prosesnya. Gitu. Insya Allah. Oke, nih karena Umi sudah ada Kang Yadin mau beberes rumah. Mau dibikin studio nih kita besok ya. Aku juga udah bilang sama Abah pengen pindah ke pojok itu, tapi abahnya gitu. Biar gak selalu langangin ya, Bu ya. Gitu ya. Oke. Mungkin kesimpulannya adalah yang tadi ya, 7D. Bagaimana kita bisa melakukan si uang itu datang sendiri, lakukan 7D, duduk diam, doa zikir, duit datang dahsyat ya. Banyaknya sih lebih memperbaiki diri. Yang 5 tadi ya, Mia. Yang silaturahmi, syukur, terus juga memperbaiki memuliakan, terus juga yang pastinya adalah bersedekah, dan yang kelimanya adalah bagaimana kita untuk taat kepada Allah gitu. Jadi uang itu halus ya, dan saking halusnya dia selalu mendatangi orang yang memiliki hati yang halus. Gitu. Tapi bukan makhluk halus kan, Ambu? Lemah lembut maksudnya ya. Oke, Ambu. Udah ada taman, terus tanam bunganya. Nanti yang datang bukan kupu-kupu aja, lebah juga datang. Ya kan bawa madu, Om. Ya kan? Jadi rezekinya nambah.
kupu-kupu datang, lebah datang tapi ada madu. Iya, betul, betul. Oke, Ambu ini udah di penghujung acara. Seperti biasa, setiap di butir ini selalu kita akhiri dengan doa agar Allah memberkahi dan meridhoi apa yang sudah kita sampaikan di pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah terus membimbing lisan kita, lisan Umi, lisan Ambu untuk tetap berkata, untuk tetap menyampaikan kebaikan. Ya, mari kita sama-sama awali doa pagi hari ini di waktu duha ini dengan sama-sama beristighfar, ya. Oke, Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana bis salam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu a'udzubika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, zat yang di tangan Engkau ya Rob, langit dan bumi berada di genggaman-Mu. Zat yang meninggikan gunung tanpa tiang, menghamparkan bumi dan lautan. Ya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya Allah yang maha kaya. Ya Allah yang maha rahim, yang maha rahman dan maha rahim. Ya Allah, kami sadar penuh ya Robbana bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan diberikan rezekinya dan tidak akan pernah dimatikan dan tidak akan pernah Engkau panggil kecuali sudah sampai kepadanya seluruh rezeki yang dijanjikannya. Maka dari itu ya Allah, jangan Engkau hadirkan kecemasan dalam diri kami. Jangan Engkau hadirkan kekhawatiran yang berlebihan dalam diri kami ketika kami masih Engkau tunda untuk mendapatkan rezeki. Ya Allah, terus bantu kami untuk bisa terus teguh dalam dan istiqomah dalam menjalankan semua ini. Ya Allah, jadikan siar ini sebagai jalan kami menuju rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Bimbing kami selalu ya Allah, agar kami senantiasa dalam kebenaran. Ya Allah, kami sadar ya Rob, kami banyak melakukan kesalahan. Ya Allah, kami sadar kami banyak melakukan kehilapan. Dari itu ya Robbana, bimbing kami terus. Bimbing kami dengan petunjuk-Mu ya Allah. Karena sebaik-baik rezeki yang kami terima adalah rezeki berupa petunjuk. Ya Allah, kami sadar uang hanya sebagian rezeki yang tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan kasih sayang-Mu. Maka dari itu ya Robbana, jangan biarkan kami untuk terus mengejar uang. Namun ya Allah, fokuskan diri kami ya Rob pada memperbaiki diri kami, meningkatkan value kami, meningkatkan skill kami, agar kami dipantaskan oleh Engkau untuk menerima amanah yang lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. Amin amin Terima ya kasih Rabbal ya alamin. Umi. Sama-sama.